Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Farhan Zaki Dwi Wicaksono dari kelas 8D SMP Ma'arif NU2 Kemeranjen. Ketemu lagi, kita akan membahas tentang pengertian dan jenis-jenis redistribusi pendapatan. Apa itu redistribusi pendapatan? Apakah ada yang sudah tahu? Mari kita simak selengkapnya. Redistribusi pendapatan itu dapat kamu pahami sebagai usaha mendistribusikan kembali pendapatan dari masyarakat mampu kepada masyarakat yang tidak mampu. Salah satu caranya bisa dilakukan dengan melakukan pungutan pajak. Redistribusi ini suatu bentuk jaminan sosial dari negara kepada masyarakat. Redistribusi ini bisa dibedakan menjadi dua, bro. Apakah ada yang sudah tahu? Ya, mari kita simak lagi. Redistribusi bisa dibagikan menjadi dua. Yang pertama adalah redistribusi vertikal, yang kedua adalah redistribusi horizontal. Yang pertama, redistribusi vertikal ialah kegiatan transfer uang dari orang yang mampu kepada orang yang tidak mampu dari segi finansial. Redistribusi ini dilakukan pemerintah atau pribadi. Pernah dengan slogan ini apa enggak? Orang bijak pasti taat pajak. Itu slogannya, guys. Kenapa pajak dikaitkan dengan orang bijak? Ini ada hubungannya sekuat. Jadi pajak yang dipungut pemerintah dari tiap warga negara atau wajib pajak itu disalurkan dalam bentuk program subsidi pemerintah. Contohnya ketika kamu membeli pulsa, belanja di minimarket gitu, barang-barang tersebut harganya sudah termasuk pajak nih. Pajak yang dikumpulkan dari barang-barang tersebut kemudian masuk ke pemerintah. Dari pemerintah sendiri akan menyalurkan dalam bentuk subsidi. Misalnya bahan bakar premium, atau mungkin tiket kendaraan umum seperti Transjakarta, KRL di Jabodetabek. Adanya subsidi dari pemerintah menjadikan tiket kendaraan umum tersebut menjadi lebih murah, guys. Selain lewat pemerintah, kamu juga punya kelebihan rezeki. Bisa menyalurkannya kepada pihak yang membutuhkan. Misalnya, kamu ingin membantu korban gempa bumi di Lombok, bisa menyalurkan bantuan kamu lewat lembaga kemanusiaan. Seperti yang sekarang sedang terjadi, yaitu pandemik virus corona. Jika ada yang ingin menyalurkan bantuannya, silakan salurkan bantuannya melalui lembaga-lembaga sosial yang bukan bertele-tele, yang bersertifikat sah dari pemerintah. Yang kedua adalah redistribusi horizontal. Apa yang sudah tahu tentang redistribusi secara horizontal? Redistribusi secara horizontal merupakan transfer uang antar kelompok, misalnya dari orang dewasa ke anak-anak. Redistribusi ini bersifat siklus kehidupan. Kenapa dinamakan bersifat siklus kehidupan? Sekarang kan kamu masih duduk di kelas 8, belum ada penghasilan karena belum bekerja. Saat nanti kamu dewasa akan punya penghasilan, kamu bakalan jarang terima uang dari orang tua kamu. Malah kamu akan memberikan uang kepada keponakan, sepupu, atau tetangga. Setelah mengetahui jenis-jenis redistribusi pendapatan, sekarang kita pelajari yuk beberapa program dari redistribusi pendapatan yang bertujuan untuk pemerataan ekonomi di Republik Indonesia. Simak selengkapnya. Program redistribusi untuk pemerataan pendapatan di Indonesia. Nah, oleh karena itu pemerintah melakukan beberapa program pemerataan ekonomi. Apa saja program-program tersebut? Simak selengkapnya. Yang pertama, pemberian jaminan akses kebutuhan primer kepada masyarakat tidak mampu.
Apa saja sih kebutuhan primer manusia itu? Ya betul, sandang, pangan, papan. Tapi kesehatan dan pendidikan juga termasuk kebutuhan primer loh. Pemberian jaminan akses kebutuhan primer pada masyarakat miskin sudah dilakukan pemerintah kok. Adanya beberapa jenis kartu seperti Kartu Indonesia Pintar dan Kartu Sehat merupakan bentuk jaminan yang diberikan oleh pemerintah. Gak cuma kartu saja nih, dibentuknya Badan Penyelenggara Jaminan Spesial Kesehatan atau yang dikenal dengan BPJS Kesehatan juga merupakan salah satu pemberian jaminan akses kebutuhan primer di bidang kesehatan. Jika ada masyarakat yang kurang mampu yang memiliki BPJS, jika terkena sakit atau apapun, jika berobat ke rumah sakit yang menyediakan pembayaran secara BPJS, bayarannya akan lebih murah ataupun bisa tidak bayar sama sekali, ditanggung pemerintah. Program pemberian kredit lunak ini bertujuan untuk meminjami modal usaha-usaha kecil supaya bisa berkembang. Pemerintah memberikan kemudahan dengan pemberian bunga yang rendah kepada para pelaku usaha. Program kredit lunak ini dikenal dengan masyarakat dengan nama KUR atau KUR, Kredit Usaha Rakyat. Nantinya diharapkan semakin banyak bentuk usaha-usaha dari rakyat yang pada ujungnya bisa menyerap tenaga kerja. Gitu bro. Sekarang kamu sudah paham kan tentang redistribusi penghasilan dan program pemerataan ekonomi yang ada di pemerintah Republik Indonesia? Supaya pemahaman kamu makin dalam, jangan lupa belajar terus ya bro. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Semoga ini bermanfaat bagi kalian semua. Jangan lupa bu, nilainya yang bagus. Oke. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.